Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadriansa dengan NIM A321247071 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan kembali resume mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keragaman budaya. Nah, menurut Anderson, tidak ada satupun negara di dunia yang mampu menolak bahkan menghindari globalisasi. Tidak ada pilihan lain kecuali menyesuaikan diri dengan langkah melakukan perubahan. Kemudian perubahan penting antara lain menyesuaikan sistem pendidikan dalam arti penyesuaian seperlunya agar dapat mengantisipasi realita yang ada. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pendidikan nasional. Seharusnya mampu mengantisipasi satu langkah lebih maju dibandingkan segi kehidupan lainnya. Pendidikan tidak hanya memberikan pengertian dan keterampilan untuk hidup secara efektif dalam masyarakat global dewasa ini, tetapi juga harus memberikan kemampuan untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang-peluang di masa yang akan datang dan mampu menghargai masa lampau. Kemudian ada pendidikan global. Nah, merupakan salah satu sarana agar siswa mengerti bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dunia. Sekalipun demikian tidak berarti tidak harus menginginkan dirinya sebagai warga dari seluruh bangsa. Sebaliknya, sebagai warga negara yang baik seharusnya menjadi warga dunia yang baik. Pendidikan global mencoba lebih banyak menerangkan persamaan dari perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh berbagai bangsa. Kemudian ada kontradiksi antara pendidikan globalisasi dan keragaman budaya. Sepintas antara globalisasi dengan keragaman budaya tampak ada kontradiksi. Globalisasi di satu sisi menyadarkan kita adanya kesamaan dalam kehidupan manusia di muka bumi. Ada kesamaan kebutuhan dan keinginan. Sementara di sisi lainnya, keanekaragaman budaya mengajarkan kepada kita semua ada perbedaan di antara manusia sebagai pendukung kebudayaan. Selanjutnya ada fungsi pembelajaran IPS. Yang pertama, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman terhadap diri pribadinya. Yang kedua, menolong mereka untuk mengetahui dan menghargai masyarakat global dengan keanekaragaman budaya. Yang ketiga, memperkenalkan proses sosialisasi. Yang keempat, memberikan pengertian tentang pentingnya mempertimbangkan masa lampau dan masa kini dalam mengambil keputusan untuk masa datang. Yang kelima, mengembangkan keterampilan menganalisis dan memecahkan masalah. Yang terakhir, membimbing pertumbuhan dan perkembangan berpartisipasi dalam aktivitas di masyarakat. Selanjutnya ada pengajaran globalisasi dalam IPS. Harus mengandung unsur yang pertama, mampu menanamkan pengertian bahwa sekalipun mereka berbeda, tetapi sebagai manusia mereka mempunyai kesamaan-kesamaan. Kemudian yang kedua, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia dan keterampilan menganalisis informasi yang diterimanya. Kemudian ada harapan dari pembelajaran IPS, yakni akan lahir generasi-generasi muda yang penuh pengertian keragaman budaya dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah dan isu global sesuai dengan tingkat pendidikan dan kematangan jiwa. Kemudian masalah pembaruan berkenaan dengan adanya golongan minoritas dalam budaya mayoritas. Selanjutnya ada perbedaan. Nah, perbedaan yang pendidikan tradisional yang dulu yaitu guru berbicara, murid menyimak. Kemudian pendidikan modern, guru sebagai fasilitator. Nah, pendidikan tradisional one man show, di mana guru menjadi satu-satunya pelaku pendidikan. Kemudian di pendidikan modern, peserta didik juga pelaku pendidikan. Pendidikan tradisional, tatanan bangku berurut. Pendidikan modern memanfaatkan perkembangan media pembelajaran. Pendidikan tradisional masih diberlakukan bentuk hukuman fisik bagi siswa yang tidak taat. Pendidikan modern tidak melakukan hukuman fisik. Pendidikan tradisional, tempat pembelajaran di kelas. Nah, pendidikan modern, tempat pembelajaran bisa di mana saja.
Nah, kemudian ada dimensi keterampilan. Yang pertama ada keterampilan meneliti, kemudian keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, dan yang terakhir keterampilan komunikasi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai resume mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.